Oke. Eh, saya ulang lagi sebentar. Ini Bu Arina ternyata ada trouble sedikit. Jadi nanti untuk presentasi nanti yang dibahas tentang dua proyek beliau atau satu dua proyek beliau yang terkait. Oh ya, selamat pagi Bu Arina. Selamat pagi, Pak. Sebentar, Pak. Pagi, Bu. Kami perkenalkan Bu, ada senior kami Pak Timothy Chin PhD. Oh, Mungkin nggih. bentar ya Bu ya. Selamat pagi Bu Alina. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Alina. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah. Sebentar saya setting dulu. Terima kasih, silakan Pak. Iya, maaf, saya ternyata melihat jamnya salah, Pak. Oh iya Bu, nggak masalah Bu. Iya, Iya, ya baik. Untuk menyingkat waktu karena kita sudah 20 menit. iya, betul. Terima kasih Bu Arina untuk kehadirannya. Saya tadi sudah perkenalkan Ibu sedikit. Nggih. Eh, jadi rasanya bisa langsung paparan saja Bu supaya Oh, baik, baik. eh, PPT-nya bisa di-share aja. Oh, Kalau sebentar saya oh, share dulu. mau sedikit perkenalan dulu Bu supaya mukanya Oh, terlihat iya, PPT-nya nanti. sebentar. Oh, ini sudah terlihat? Sebentar. Oh kalau kalau PPT-nya belum Bu, sebentar. Oh, sebentar, sebentar. Oh, ya, sebentar. Saya kasih foto satu ya di ini ya. Apa itu di PPT saya biar lebih jelas mungkin. Oke, jadi Sebentar. untuk kuliah kali ini kita kedatangan Mm-mm. Dr. Arina Hayati. Beliau adalah dosen pengajar di ITS ya. Dan yang unik ini beliau juga adalah dosen luar biasa kami di KKP Desain Inklusi. Jadi biasanya tandem dengan saya mengajar di inklusi. Semester ini agak Betul. padat, jadi saya belum mengundang beliau. Nah, kebenaran Pak Timothy Chin dan pengantar permukiman berkenan Iya. pas bisa mengundang. Jadi walaupun online, eh, beliau bisa memaparkan. Silakan Bu, kalau sudah Baik, siap. sebentar saya share dulu PPT saya. Ya, sudah terlihat Pak Gunawan? Oke, baik, sudah. Nah, ini Kalau sudah yang ini ya. di belakang mau lihat ke sana juga boleh. Yang di belakang, kalau Ya, baik. mau lihat ke depan boleh. Silakan. Monggo Bu, silakan. Ya, Tiga baik. Ini sudah terlihat ini ya, apa namanya? sudah, sudah. Full screen, G. Sudah Bu, sudah. Baik, Silakan. ya baik. Terima kasih Pak Gunawan dan Pak Timothy undangannya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kampus kami libur, Bapak, Bapak Ibu, adik-adik, Di karena Petra nggak ikut. masuk Bu. Apa? Nggak libur Bu. Iya, Apa? karena kami ikut pemerintah, nggak tahu ini ETS dari kemarin, jadi 2 minggu ya. Minggu lalu juga libur, kemudian ini juga Kamis dan Jumat libur. Eh, Mungkin saya sampaikan sedikit tentang apa yang diberikan oleh kelas ini ya, mata kuliah pengantar permukiman. Salah satu topik yang Pak Gunawan meminta kami untuk memberikan sedikit tentang bagaimana kita merespon sebuah konsep desain perumahan atau mungkin di sini saya bilang adalah rumah gitu ya, di mana dia inklusif dan juga terjangkau. Nah, satu topik yang menarik saat ini adalah disaster risk management. Nah, ini saya akan memberikan sedikit tentang kenapa ada konteks ini apa namanya topik tentang risk management terhadap disaster seperti itu. Nanti yang kedua kita akan masuk ke housing design dan yang terakhir adalah saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa dipikirkan oleh adik-adik di sini yang mungkin masih semuanya hampir rata-rata mungkin dari semester 4 seperti itu. Saya kesulitan untuk mencari apa namanya foto, jadi saya perkenalkan dulu. Jadi mungkin saya nggak tahu mungkin teman-teman di sini tidak belum belum melihat saya gitu ya. Dulu saya sering 1 tahun sekali mungkin pernah berkunjung di Petra dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2014 dan mungkin pas pandemi hanya secara Zoom. Kemudian saya mungkin adik-adik pernah melihat kalau misalkan ke website kami, saya
juga disabilitas, saya menggunakan Kruk kalau sehari-hari ke kampus. Dan topik ini sebenarnya menjadi salah satu topik yang kami angkat karena bekerja sama dengan IAI dan juga ini apa namanya itu ITS, dan sudah kami presentasikan di UIA. Cuma topik tentang bagaimana kita merespon bencana berkaitan dengan desain housing, untuk mata kuliah ini saya akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan apa namanya bagaimana merespon, tetapi mungkin karena di sini adalah pengantar permukiman, saya akan memberikan kenapa hal ini penting seperti itu. Nah, satu hal ketika kita membicarakan tentang pengguna khusus gitu ya, maksudnya adalah marginalized people gitu, termasuk mungkin lanjut usia, kemudian teman-teman disabilitas, anak-anak, kemudian mereka yang termasuk juga wanita hamil misalkan. Di sini saya meng-highlight tentang populasi disabilitas gitu. Mungkin agak berbeda dengan populasi lansia gitu ya, tapi kalau di Indonesia mungkin agak beda dengan di negara Eropa ataupun termasuk Jepang atau negara-negara yang sekarang populasi lansianya juga lebih banyak daripada populasi generasi yang produktif. Nah, saya meng-highlight di sini adalah populasi yang disabilitas gitu. Jadi dulunya dari WHO mereka meng-highlight hanya 10%, nah sekarang sudah mengarah ke 15%. Ini hampir sama dengan ini populasi lansia, di mana populasi lansia itu kalau mungkin sekarang di Indonesia belum terasa gitu ya tingkat kelahiran dan apa generasi produktifnya cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat di negara-negara maju dan mungkin negara tetangga kita sendiri seperti Singapura ataupun Jepang, itu mereka sudah punya populasi lansia yang sangat tinggi daripada usia produktif. Nah, kalau kalau di Indonesia, menurut Kemensos tahun 2015, itu populasinya sekitar 6 juta. Tetapi perlu di garis, maaf, 6 miliar. Tetapi gini, tentu digarisbawahi bahwa ini apa populasi di Indonesia ini yang dicatat oleh Kemensos itu pada dasarnya kadang tidak populasi real karena banyak sekali teman-teman disabilitas yang tidak tercatat ataupun belum tercatat di Kemensos seperti itu. Nah, ini yang menarik karena kalau di luar, kalau kita mempunyai identitas KTP gitu ya, saya diberikan informasi dari profesor di Jepang gitu, kalau kita disabilitas atau lansia itu biasanya tercatat secara langsung di KTP gitu. Jadi kemarin misalkan kalau kita ke beberapa tempat wisata, saya seorang disabilitas tuh biasanya kita mempunyai semacam ini apa namanya diskon untuk masuk gitu. Tetapi kita harus punya bukti. Nah, salah satunya adalah seperti kayak KTP gitu. Nah, mereka heran KTP saya tidak ada informasi untuk disabilitas sama sekali gitu. Jadi nggak bisa saya pakai untuk misalkan meminta diskon saat kita masuk ke tempat-tempat ini apa namanya itu, termasuk juga di negara Eropa. Nah, ini yang menjadi satu hal yang 6 juta ini tidak representasi secara ini ya, secara real seperti itu. Dan yang ketiga adalah walaupun samar gitu ya, aspek exclusion sama stigma ini masih terasa gitu. Jadi walaupun samar, saya bilang Indonesia masih cukup baik dibanding beberapa negara yang memang konsep ataupun bagaimana seorang disabilitas, apakah yang mereka marginalized people ya, saya tidak melihat hanya disabilitas aja, lansia juga, itu sebenarnya mereka ini apa sangat menerima perlakuan stigma dan exclusion seperti itu. Dan ini kalau di Indonesia saya bilang samar, mungkin teman-teman di sini cukup melihat gitu ya, apa itu terutama infrastruktur misalkan, misalkan transportasi, infrastruktur itu tidak sepenuhnya memadai, terutama yang bisa mudah untuk dijangkau mereka-mereka yang punya kebutuhan khusus seperti itu.
tentang masalah edukasi politik dan sosioekonomik, ini juga menurut saya education mungkin sudah banyak gitu ya, SMA ataupun sekolah dasar, sekolah menengah, itu sudah digabung menjadi sekolah inklusi, tetapi masih banyak tantangannya seperti itu. Nah, karena kita membicarakan tentang ini, apa namanya itu, disaster. Nah, kalau kita pikirkan bagaimana permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh mereka yang marginalized people gitu, termasuk disabilitas dan lansia, mereka yang paling terekspos terhadap climate change ataupun natural hazard gitu. Gempa, kemudian apa namanya, tsunami, kemudian gunung Merapi dan lain sebagainya. Nah, satu hal kita menggarisbawahi bahwa sebenarnya Indonesia, terutama ya pemerintah Indonesia sudah mencoba untuk merespon itu. Dan ini yang kemudian muncullah banyak beberapa hal, terutama nanti ada beberapa apa namanya itu peraturan di Indonesia. Saya nggak akan memberikan banyak peraturan, tetapi yang terstatement dengan jelas di sana seperti itu. Nah, di sini kita selalu kalau kita membicarakan tentang isu tertentu, kita harus kaitkan dengan SDGs gitu ya. Kalau kita melihat ada goal 11 dan goal 13. Nah, goal 11 dan goal 13 ini sebenarnya selalu memberikan satu kata, inclusion atau inklusif gitu ya. Nah, kalau saya lihat di sini mungkin teman-teman bisa melihat ataupun mendapatkan informasi tentang Sendai Framework 2015-2013 ini sebagai penguat sebuah international framework atau apa istilahnya peraturan internasional yang juga menekan Indonesia untuk bertindak apa namanya melakukan hal yang sesuai dengan arahan international framework seperti itu. Nah, yang terakhir adalah New Urban Agenda deklarasi 2030 Leave No One and No Place Behind. Nah, di Indonesia sendiri dari peraturan dasar, dari peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, mungkin di sini kalian mungkin penasaran gitu, kalau kita melihat person with disability, di sana juga ada satu statement tentang lanjut usia, tapi di sini memberikan satu peluang di mana pemerintah bergerak untuk memperbaiki atau menambah beberapa peraturan yang berkaitan dengan ini apa service respon ataukah yang mereka memperhatikan marginalized people seperti itu. Nah, di sini ada juga nomor 3 mungkin yang berkaitan dengan building construction accessibility. Ini yang mungkin banyak peraturan yang bisa Anda lihat. Dan kalau nanti saya akan share beberapa buku tentang aging friendly housing ke Pak Gunawan dan bisa dilihat oleh teman-teman. Peraturan kita itu sama sebenarnya dan peraturannya itu sebenarnya sama dengan peraturan yang ada di beberapa peraturan untuk pengguna disabilitas seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan disaster protection untuk person with disabilities. Memang tidak ada yang spesifik peraturan yang diarahkan untuk hanya lansia gitu. Jadi memang sepertinya marginalized people itu dimasukkan di peraturan yang kebanyakan adalah mereka merefer ke untuk peraturan disabilitas. Nah, dari sini kemudian kami mencoba untuk approaching gitu, agak berbeda mungkin ini mungkin sama dengan dulu kelasnya Pak Gunawan community service yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas. Jadi ada beberapa cara yang kami berikan. Kita memberikan lebih banyak workshop, materi ada tetapi kita lebih banyak workshop dan kita mencoba untuk memahami konteks terutama mereka yang punya berkebutuhan khusus gitu. Nah, kebetulan di kelas kami ini dulu, jadi maaf sekarang kelasnya tutup Pak Gunawan. Jadi kelas inklusif saya diganti dengan satu kelas yang kami gabungkan dengan kelas perilaku. Oh, siap, Bu. Kalau Ya, di jadi kami dulu juga cuma 6 orang kok, Bu. Jadi ya kita betul. sama-sama Jadi berjuang, Bu. Makasih, Bu. Silakan, Bu. Jadi kelas inklusif dulu ada 2 kelas saya yang kami kaitkan dengan topik yang lebih berkaitan dengan environmental behavior study, lebih ke teori-teori tentang human process dan environment.
Tapi kemudian ada satu kelas khusus yang kita namakan adalah arsitektur inklusif gitu. Nah, di sini sebenarnya lebih banyak kegiatan workshop, sedikit teori. Tapi kalau yang satunya adalah berbasis lebih banyak teori untuk menyokong bagaimana prinsip konsep manusia experiencing the environment seperti itu. Nah, selalu kami mengundang beberapa grup disabilitas gitu, dan kita cukup ini ya diverse. Ada yang mereka memang usia lansia sekitar umur 64 gitu ya. Ini ada Bu Dewi 64 tahun. Kemudian yang lainnya itu adalah ada yang usia masih produktif gitu, sekitar umur 35, kemudian 45, dan ada yang juga 50. Nah, tapi kebetulan memang ini kami bekerja sama dengan PP HWDI yang berkaitan dengan hanya fokus pada yang ini apa PIK gitu. Jadi PIK ini bukan pekerjaannya ya. Mereka bagian dari HWDI tetapi dia lebih fokus pada perempuan disabilitas seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya ini salah satu slide yang kami berikan saat ini apa namanya itu acara UIA gitu, yang saya tadi sudah sempat menyampaikan bahwa sebagian topik itu sebenarnya kami presentasikan di kegiatan UIA kerjasama dengan ITS dan IAI. Nah, ini salah satu kegiatan dulu waktu saat ini apa namanya itu pandemi, kita merespon bagaimana sebenarnya pandemi sebagai salah satu natural disaster gitu ya. Walaupun mungkin sebagian enggak, itu bukan natural disaster, itu sebuah konteks bencana berbeda seperti itu. Tapi sebenarnya sama, bagaimana sebenarnya kita merespon uh, sebuah bencana apapun itu yang kemudian membuat kita seperti kemarin saat pandemi, kita tidak bisa kemana-mana, kita di rumah. Dan saat itu kita melakukan sebuah workshop mitigasi tahun 2020, dan nanti akan saya berikan beberapa hasil yang menarik yang sudah kami publikasikan di Sewagati, salah satu jurnal pengabdian masyarakat. Nah, kami mengundang salah satu tim dari Sehati, dan beliau ini juga disabilitas, dan beliau menjadi salah satu pioner disabilitas yang selalu memberikan servis terhadap ini penyuluhan, istilahnya penyuluhan untuk manajemen disaster seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang menarik itu adalah ternyata kalau kita melihat tentang disaster mitigation itu sebenarnya sangat kompleks gitu ya. Mitigasi itu hanya satu bagian dari ini rangkaian bagaimana kita merespon bencana seperti itu. Jadi ada pada saat bencana itu datang, ada fase rehabilitasi, pemulihan, kemudian ada fase mitigasi untuk penanggulangan, kemudian ada fase kesiapsiagaan, dan ada juga fase tanggap darurat. Gitu. Nah, yang sering kita bicarakan itu adalah pencegahan atau mitigasi, seperti itu. Nah, ini yang menjadi highlight bahwa mungkin teman-teman perlu memikirkan, terutama nanti kalau misalnya kita membuat sebuah ini ya bangunan, terutama nanti kita membuat sebuah rumah gitu, pencegahan mitigasi ini sangat penting. Mungkin ini kenapa saya selalu bilang bahwa di Indonesia masih belum baik atau belum banyak peraturan yang memberikan informasi lengkap tentang mitigasi, terutama konteksnya adalah hunian seperti itu. Nah, ini kami membuat sebuah workshop, memberikan beberapa pertanyaan. Kita buat beberapa ini ya kita pisah gitu apa istilahnya ya kalau di Zoom itu membuat room-room lain gitu yang kemudian ada satu kelompok yang wawancara ataupun mendiskusikan tentang bencana ini dengan mereka yang blind, mereka yang tuli, kemudian mereka yang disabilitas daksa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ini salah satu dari partisipan disabilitas tuli, namanya Nisi gitu. Dia sekarang menjadi aktivis dan dia lulusan BINUS arsitektur juga interior, tetapi arsitektur interior.
Kemudian dia sekarang menjadi aktivis penyandang tuli. Nah, dia menarik karena saat ini kita membicarakan konteksnya adalah bencana secara umum dan juga fokus bencana pada saat pandemi gitu. Nah, dia menyatakan bahwa teman-teman tuli itu sebenarnya mereka sangat membutuhkan informasi. Akses yang penting bagi mereka adalah informasi. Namun tadi banyak akses saat dia dapatkan itu tidak sesuai seperti itu. Jadi dia ada yang iya, ada yang tidak gitu. Maka dia punya beberapa solusi seperti itu. Nah, dia menyarankan kalau nanti teman-teman ingin informasi bahwa sebenarnya mereka punya prinsip atau framework sendiri untuk merespon. Istilahnya adalah Dev Space Design Guidelines. Ini mungkin untuk mendesain Dev Space atau ruang tuli gitu ya. Itu menjadi hal yang cukup menarik sih untuk dipelajari seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga penasaran, kenapa sih kok menggunakan istilah tuli daripada yang ini ya, yang teman-teman biasanya untuk yang ini. Apa Pak Gunawan ya? Tuli dengan yang pendengaran di Biasanya peraturan. hard of hearing, hard of hearing atau Iya, tuli. hard of hearing atau bahasa Indonesianya yang lain sih Pak lupa ya. Disabilitas. Kalau tunarungu sih jarang itu, Bu. Iya, tunarungu ya. Jadi Sekarang mereka nggak mau pakai tunarungu, Bu. Saya nggak tahu. ya, ini saya jelaskan dulu sebentar. Jadi Oh. kenapa kok saya di sini menggunakan istilah tuli gitu ya? Mungkin teman-teman ini kan agak kalau di telinga kita gitu kan, tuli itu kan nggak enak ya nadanya gitu. Tapi itu salah itu. Teman-teman tuli lebih suka menggunakan istilah tuli daripada tunarungu gitu. Karena tuli itu adalah kondisi di mana itu adalah kondisi yang mereka dapatkan gitu. Tapi kalau tunarungu adalah kelemahan ataupun kecacatan yang sebenarnya ya tuna tidak punya gitu. Jadi tuli ini lebih sering digunakan untuk teman-teman tuli. Termasuk tadi penyandang disabilitas dengan dulu penyandang cacat gitu ya. Ada urutan itu ya, penyandang cacat, kemudian penderita cacat, kemudian penderita dulu, kemudian penyandang cacat, kemudian sekarang menjadi penyandang disabilitas. Nah, itu menjadi istilahnya urutan sejarah gitu ya. Yang kenapa kita menggunakan istilah yang mana yang lebih baik dan mana yang lebih mengcover human rights istilahnya seperti itu. Nah, ini ada important aspeknya itu sebenarnya kami memberikan satu hal yang pada dasarnya mungkin kita melihat bahwa ada satu hal penting di disaster management itu sebenarnya ada faktor fisik, ada juga jadi faktor physical ability itu penting. Jadi kita akan melihat bagaimana kemampuan dari elderly, kemudian dari anak-anak, dari ibu hamil, kemudian dengan penyandang disabilitas, termasuk juga sensoris. Apakah mereka tuli, ataukah mereka punya low vision atau blind, seperti itu. Nah, yang kedua adalah akses lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah position and placement. Dan yang terakhir adalah bagaimana informasi terhadap sign and symbol. Ini sebenarnya yang diberikan informasi oleh Nisi tadi gitu. Ada 4 aspek untuk teman-teman yang tuli seperti itu. Nah, sekarang ini menjadi satu pertanyaan, ini masuk nih. Tadi itu hanya sebagai salah satu kegiatan workshop ataupun kegiatan yang kami lakukan untuk menggali beberapa informasi dan tadi fokus kepada manajemen disaster ataupun mungkin mitigasi bencana. Nah, sekarang saya akan masuk tentang pertanyaan tentang house dan home. Nah, saya rasa teman-teman sudah diberikan informasi ya oleh Pak Gunawan, ya Pak Gunawan. Sebenarnya apa sih bedanya rumah dan saya nggak tahu ya kalau di kita agak susah ya. Kalau di kelas saya mungkin sebagian sudah sih, Bu. Tapi ini ulang nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah. Oh ya, saya nggak tahu ada nggak di sini. Ini saya nggak ini saya nggak hadir langsung. Mungkin bisa tanya ke teman-teman apa bedanya a house and a home.
Yang kelompok saya, kelas saya, siapa Silakan. yang mau jawab dapat tambahan poin? Ayo. Ya, ayo. Yuk. Apa bedanya a house and a Apa home? bedanya house sama home? Kalau saya bilangnya omah ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya itu agak sulit untuk mencari gitu. Rumah dan Ini mau ngomah. ditanyakan? Mau Ayo saya tanyakan silakan. Iya mahasiswa? silakan Pak Gunawan. Sorry, sorry. Apa yang Anda tahu a house dan satunya adalah a home? Kalau house itu lebih ke bangunannya, kalau home Mm-mm. itu ke isinya, keluarga gitu. Oke, betul betul. Terus bisa nggak dilanjutkan lagi? Mungkin yang lain kalau tadi house bangunan, oke itu yang kadang ya udah hanya bangunan aja gitu. A home mungkin bisa punya definisi lain teman-teman yang lain. A home mungkin Anda bisa merefleksikan sendiri rumah kalian gitu ya. Siapa yang mau ngomong? Gak ada? Bas? Ayo. Mau. Aduh. Malu, Bu. Kalau Nggak apa, Bu? ada Dilanjut aja. banyak orang di sini ya, banyak orang ini kan ya Oh, tadi a house itu adalah physical structure. Tapi tentu kita tahu kalau kita house ya fungsinya adalah dia untuk mengakomodasi domestic activities. Tapi kalau di Indonesia akan lebih lagi ya, kalau di luar ya rumah gitu. Tapi pada saat pandemi kemarin tidak hanya domestic activities loh. Domestic activities ini seperti kayak ya tadi tidur, mencuci, masak, kemudian apalagi istirahat dan lain sebagainya gitu. Tapi waktu pandemi house ini tidak hanya sebuah bangunan untuk mengakomodasi domestic activities, tapi juga untuk kadang belajar, kemudian kantor gitu ya, dulu saat pandemi. Gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat sekarang fenomena yang di Indonesia, house juga bisa mengakomodasi economic activities. Rumah kalau di kampung, teman-teman kalau lihat, ada yang punya ini ya, punya apa rancangan tahu ya buka toko di depan rumahnya itu kan berarti kan ada plusnya ya tapi kalau secara umum di teori barat itu adalah sebenarnya adalah dia hanya physical structure buildings yang berkaitan dengan menampung aktivitas domestik. Anda bisa mencari banyak informasi ini saya rasa di kelasnya Pak Gunawan dan Pak Timothy juga sudah diberikan. Nah, a home ini cukup kompleks. A home itu mungkin istilahnya adalah kalau a house itu adalah objeknya, tapi kalau a home itu adalah subjeknya. Jadi kalau a house itu a noun, kalau a home itu adalah a verb. Dia punya lebih dari itu gitu. Yang mungkin berkaitan dengan meaning, bagaimana sebenarnya makna sebuah rumah gitu. Nah, dia tidak hanya berkaitan dengan personal significance atau physically involvement, tapi juga emotional, physiological, psychological involvement. Nah, ini yang kemudian tadi, misalkan ini saya tanya satu kelas itu ya, apa rumah bagimu gitu. Rumah adalah surgaku gitu misalkan. Mereka pasti punya istilah-istilah yang sangat puitik ya atau puitis untuk mendeskripsikan rumah mereka masing-masing. Rumah adalah sangkarku misalkan. Rumah adalah heaven dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita lihat di sini. Mungkin Anda sempat lihat proyeknya Alejandro Aravena. Ini kenapa Alejandro itu dia mendapatkan Prizer kalau nggak salah tahun 2020, 2019 atau berapa ya? Dia cukup simple ya konsepnya, bagaimana menghadirkan sebuah hunian untuk low income gitu, yang dia hanya menyediakan hanya separuh, dia hanya menyediakan sebuah house. Tetapi dalam sebuah house itu dia punya semacam ini apa, uh, maaf apa satu satu hal bahwa dia punya konsep bahwa penghuni akan membuat dia sebagai home. Nah, ini salah satu contoh housing-nya punyanya Arafina, di mana dia hanya menyediakan sebuah house, tapi memberikan peluang penghuninya untuk membangun dia sebagai a home. Nah, kita lihat setelah dia dibangun, dia punya berbagai macam ekspresi nggak sama. Jadi, teman-teman ingat kalau Anda membuat semacam perumahan gitu ya, berikan peluang penghuninya itu untuk membuat a home di sana. Gitu. Biasanya home-nya ya tadi, misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun akan berubah tuh fasad bentuknya dari hunian perumahan. Nah, sekarang kita masuk nih. What is a house and a home for people with disability gitu. Saya mengambil aja random gitu foto ini. Kira-kira nih
Kalau Anda lihat dari foto ini, kira-kira ini punya siapa ini rumahnya? Kalau ada tadi ada sensoris, ada yang fisik gitu ya, ada Yang mau mereka yang poin? wheelchair. Silakan. Kira-kira apa nih? Punya siapa nih kira-kira? Kalau dari lihat dari depan rumahnya gitu, Anda bisa menduga nih. Kan house itu juga representasi dari penghuninya ya. Ya. Kira-kira punya siapa nih? Apakah dia penyandang netra, ataupun apakah tuli, apakah dia disabilitas daksa atau fisik, ataukah dia punya lansia atau lanjut usia? Silakan. Mungkin ini ya Bu, buat disabilitas yang kayak kursi roda begitu ya Bu. Soalnya depannya ada ram yang besar, Uh-uh. Oke, roda atau betul. yang jalan tuh bisa lebih mudah Bu. Lebih mudah itu ya masuk ke rumah. Tapi juga bisa lansia kan ya? Kalau di rumah ini punya lanjut usia, nenek atau kakek yang menggunakan kursi roda juga. Betul nggak? Ya. Benar. Kalau di sini saya lihat ya, kalau nggak mereka yang disabilitas daksa, yang mungkin mereka nggak aktif. Maksud saya ya, kenapa saya bilang gitu? Mereka mungkin yang tidak bisa aktif. Ada yang tahu kenapa? Atau mungkin, ini yang aktif, sorry. Ini yang aktif. Jadi mereka yang aktif. Ada satu hal yang miss di gambar ini kira-kira. Apa yang kira-kira Anda ini Anda bisa melihat? Dia sering keluar rumah gitu ya Bu ya. Iya, maksudnya bisa keluar rumah sendiri, independen lah gitu. Ini karena Ini term, Hah? ada garasi itu ya maksudnya. Biasanya kalau RAM itu kan ada railingnya ya, iya nggak? Kalau dalam peraturan itu kan RAM ada railingnya kan ya. Ada Ini nggak ada. rem ya Bu ya. Ini rem ya Bu ya. Di Ini rem ya, ada bidang miring di sisi depan. ada bidang miring, tetapi ini nggak ada railingnya. Jadi mereka yang menggunakan ini ada kemungkinan dia yang sudah cukup terbiasa dengan lingkungan yang seperti ini. Karena kalau misalkan ini kan tidak aman gitu ya, dan mereka lihat lihat aja di sana adalah dia apa mungkin akan taman gitu ya, dan bisa aja dia slip gitu. Kalau nggak ada railingnya kan dia kalau nggak ahli dalam menggunakan kursi roda dia akan slip nih, pasti akan jatuh di sini. Yang aman adalah RAM itu ada railingnya gitu, karena dia akan membuat keep dia aman seperti itu. Nah, saya kenapa bilang dia kemungkinan ini kemungkinan dia independence, atau malah sebaliknya dia sama sekali tidak independence atau hanya didorong saja seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika dia itu adalah blind, itu apa yang dirasakan? Kalau misalkan ini adalah rumah perumahan gitu ya, Anda mendesain rumah perumahan seperti ini gitu. Um, bukan customer ya, calon pembeli yang dia blind, itu kira-kira apa yang membuat dia kurang saat melihat rumah ini? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin kayak permukaan tanahnya Bu. Terlalu perbedaannya itu yang bulat-bulat nggak kerasa gitu. Yang bulat-bulat apa namanya? Yang apa yang biasanya buat tongkatnya itu Bu, apa nah? Yang Ubin ini pemandu. ya pemandunya gitu. Iya, ubin pemandu. Iya, betul. Jadi kalau di jalan-jalan kan ini kalau di Surabaya seingat saya banyak trotoar yang cukup tidak memberikan informasi yang cukup ya, ada tetapi tiada. Atau maksud saya ya, misal nih di daerah Jemur di kita lah. Ini kan saya juga di sini sih di sekitar kampus Anda rumah saya di frontage itu kan ada trotoar, tapi kita lihat ubin pemandunya itu warnanya kalah dengan warna ininya keramiknya trotoar, karena keramiknya trotoar tuh berwarna-warni gitu. Nah, ubin pemandunya warnanya abu-abu. Nah, Mungkin itu saya bantu. Teman-teman ya. Petra jarang lihat frontis. Oh, Kalau jarang. kalian keluar Petra ya, ya kalau kalian Iya. keluar Petra ada gate kan, ada kereta api ya. Nah itu sebelah kanan itu ada jalan yang ke arah selatan ya. Itu jalan frontis namanya. Oke? Nah itu yang Ah, di situ maksudnya. Ya, oke ya. Bu. Silakan Bu. Atau pengalaman Anda sendiri ya, kalau Anda sempat jalan menggunakan ini ya apa trotoar gitu ya. Kalau saya sih banyak sih yang apa jalan trotoar itu tidak memberikan informasi atau penerapan ubin pemandu yang baik gitu ya. Kalau di luar negeri itu jelas gitu. Biasanya mereka menggunakan warna yang kuning cukup vibrant,
dan warna trotoar itu down ininya ton warnanya gitu. Jadi abu-abu gitu. Jadi dia kelihatan. Jangan dikira bahwa teman-teman blind ini kan ada yang partially visual ya atau partial blind ya. Dia masih bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian warna yang vibrant dan tidak. Itu masih bisa sebagian gitu. Nah, masalahnya di Indonesia, terutama di Surabaya ini tidak merecognize itu. Itu yang menjadi permasalahan. Akhirnya ya tadi banyak trotoar kalau saya lihat itu ya kayaknya dulu pernah saya ke Bakesbang mana ya? Itu saya tanya, kenapa kok trotoar ini tidak menerapkan peraturan yang baik gitu. Maksudnya ya tadi misalkan single colors kemudian yang lainnya tonnya diturunkan. Katanya sudah, tapi saat mau dibangun ada intervensi dari atas gitu. Kurang cantik nih trotoarnya. Coba dong warna tegelnya ataupun warna ininya untuk jalannya trotoarnya diganti berwarna-warni biar menarik. Nah, konsep tadi yang akhirnya menjadi yang tujuannya tadi menjadi trotoar yang inklusif atau mungkin akses menjadi tidak seperti itu. Nah, ini juga menjadi menarik saat saya memberikan foto ini ya tadi bagi blind mereka merasa wah ini bukan rumah saya nih, not as a home for me gitu, tapi dia cuma a house aja gitu karena ya tadi ada beberapa kekurangan. Kalau misalkan teman-teman nggak harus ubin pemandu ya. Kalau misalkan sepanjang jalan ini atau yang ram ini diberikan ini handrail itu sebenarnya cukup bagi teman-teman blind. Jadi teman-teman blind kalau mereka bilang kita itu punya banyak cara untuk bisa mengenali ini ya wayfinding gitu. Tidak harus pakai ubin pemandu. Karena ubin pemandu kita itu nggak baik, teman-teman tuh lebih merecognize atau mengenali tanda yang lain, termasuk railing. Jadi dulu saya sempat mengundang mereka ke masjid ITS itu. Kami juga ada kamar mandi akses. Kemudian ya tadi nggak ada ubin pemandu sebagian, ya, selainnya ada, tetapi ada railing. Terus kemudian kepala masjidnya bilang, oh nanti kan saya kasih ubin pemandu deh biar mudah. Katanya teman-teman disabilitas yang netra, yang blind, oh nggak usah, ini udah cukup karena ada railingnya gitu. Kami bisa merambat untuk menggunakan railing itu menuju ke kamar mandi akses. Jadi tidak harus atau tidak hanya ubin pemandu sebagai tanda mereka untuk melakukan aktivitas dengan mandiri. Nah, ini ada satu buku kalau ingin fokus membahas tentang hunian yang tanggap bencana. Itu punyanya ini punyanya CBM. Jadi ini saya pernah sempat ketemu beberapa kali Benjamin. Ini dia memang fokus untuk membuat beberapa buku. Dia orang CBM, dia membuat beberapa buku tentang disabilitas. Nah, salah satunya itu adalah ini Inclusive Post Disaster Reconstruction, building back safe and accessible for all. Nah, buku ini ya. Kalau CBM itu singkatannya apa ya? Kalau saya tahu kebenaran, tapi teman-teman saya lupa Pak Gunawan. Atau mungkin lembaganya dari mana? Salah lembaga ya Christian apa gitu ya, ada kalau nggak salah berbasis ini. Pak Gunawan mungkin pernah dengarkah? Enggak, maksudnya oke Bu. Kita tambahin lupa, tapi saya ingat saya ini sebenarnya organisasi Christian Organization kalau nggak salah Pak Gunawan. Iya betul. Yang C itu seingat saya Christian, saya kurang tahu di belakangnya. Saya lupa, saya pernah juga membaca, tapi mereka sebenarnya organisasi sangat besar dan memberikan beberapa banyak buku guidelines. Mungkin nanti akan saya berikan websitenya. Nah ini salah satu buku yang mungkin saya bisa share ya Pak Gunawan. Ya saya maaf lupa, nanti bisa di-share di Google. Gak masalah Bu, nanti ada Oswin yang merecord barusan. Iya betul. Jadi nanti bisa di-search. Di sana ada 8 principles dengan 16 requirements. Jadi ada 8 prinsip dan 16 requirement. 8 prinsip itu berkaitan dengan yang satu site selection, kemudian outdoor circulation, kemudian main entrance, indoor circulation, facilities, washroom, sama general comfort. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa kok hanya 8 ya? Rumah itu kan kompleks dan banyak gitu. Ya karena ini untuk merespon tadi rekonstruksi post disaster teman-teman ya. Jadi mereka memberikan beberapa highlight apa yang penting. Kamar mandi itu penting. Ya, jadi kamar mandi itu bagi teman-teman disabilitas, bagi saya, bagi lansia itu sangat penting gitu.
Yang kedua adalah tadi site selection, karena kan tadi ya site itu kalau misalkan kita harus pindah gitu ya atau direkonstruksi dan kita harus di placement, apa istilahnya Pak Gunawan, dipindah ke tempat satu ke tempat lainnya, itu kita harus benar-benar hati-hati untuk memilih gitu. Terutama kalau misalkan banyak orang yang terluka ataupun mereka yang kena bencana tadi seperti itu. Nah, saya memberikan beberapa dua mungkin ya biar cepat gitu. Ada what is the different gitu. What is the urgent importance. Kalau kita lihat di sini di atas ini ya kalau misalkan dia itu hill atau pegunungan atau dia punya uh, perbedaan ketinggian site yang berbeda atau tapak yang berbeda, ya tentu solusinya harusnya yang kita berusaha untuk memudahkan mereka, karena tentu saja orang-orang yang kena bencana itu mereka juga injury ya, dia bisa aja pakai kursi roda, dia bisa aja tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya gitu. Nah ini salah satu solusi di Haiti, apa itu konsep huniannya. Nah, ini juga main entrance gitu ya. Beberapa contoh menarik sih, gambarnya cukup mudah dipahami gitu. Ini salah satu kalau main entrance itu ada beberapa solusi. Apakah dari depan, dari belakang, dari samping. Tapi tentu kalau Anda lihat ini ya, teman-teman, ini agak berbeda gitu. Termasuk nanti kemiringannya gitu. Kalau misalkan Anda hanya kasih depan aja, ya pasti tadi effortnya luar biasa tuh kalau naik. Karena kemiringannya semakin curam. Tapi kalau misalkan Anda coba untuk memenuhi syarat gitu, Anda pasti akan cukup jauh ininya. Termasuk pada saat Anda memberikan pilihan handrail. Nah ini yang orang-orang yang suka estetik ini hati-hati gitu. Jadi jangan sampai Anda memberikan handrail itu terlalu besar tanpa berpikir. Mungkin teman-teman di sini saya nggak tahu. Saya itu selalu memegang handrail. Nggak bisa kalau saya nggak bisa memegang. Mungkin teman-teman nggak pernah itu namanya megang handrail karena Anda biasanya kalau jalan di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda membawa maket, kemudian membawa barang berat, misalkan 10 kilo nih, backpack gitu 10 kilo gitu, ya kadang-kadang pastilah Anda membutuhkan handrail. Nah, Anda bayangkan pegangan itu sangat penting bagi saya, atau mungkin bagi teman-teman yang netra ya, yang blind. Karena tadi saya bilang handrail itu juga sebagai sign mereka untuk mengarahkan. Seperti itu. Ini adalah salah satu buku yang kami juga salah satu penulis di sana tentang responding to natural disaster yang kami juga presentasikan di UIA. Mungkin tadi kelihatan ada beberapa slide yang ada lambang UIA-nya gitu. Nah, ini bisa di-download di website ini. Namun ini masih dilengkapi karena yang Anda bisa download di websitenya UIA itu masih belum lengkap. Dan kemungkinan besar tahun ini akan dilengkapi dan akan di-ISS-kan. Di sini tidak hanya membicarakan tentang satu ini ya bencana, tapi dia beberapa bencana, ada tsunami, ada fire protection, ada fire, ada earthquake dan lain sebagainya. Terakhir, conclusion-nya adalah bahwa sebenarnya kalau kita memberikan sebuah guidelines, apakah itu untuk disabilitas, apakah itu untuk lansia, sebenarnya ya tadi kita harus memikirkan inclusion settlement sama inclusive housing, tetapi lebih baik berbasis participatory gitu. Tidak harus purely participatory, tetapi bisa partially gitu ya. Anda memahaminya apakah dari informasi paper, penelitian terdahulu, atau Anda mungkin memahami tidak harus banyak partisipan, hanya satu gitu, yang kemudian bisa memberikan Anda cukup apa ya istilahnya insight atau punya pemikiran yang empatik. Kemudian yang kedua adalah breaking barriers untuk mengakses informasi. Jadi harusnya informasi-informasi ini bisa diakses oleh banyak orang, termasuk mereka yang membutuhkan ataukah juga praktisi gitu ya. Kemudian tentu kita harus kolaborasi dengan banyak orang. Gitu. Jadi tidak hanya kolaborasi antar akademik, tetapi juga kita dengan stakeholders dan juga partisipan atau mereka yang membutuhkan. Nah yang terakhir adalah ya tadi kita harus punya pengembangan gitu. Teman-teman mungkin sekarang mata kuliahnya cuma dasar permukiman, tetapi mungkin karena permukiman itu untuk community, untuk manusia, tentu Anda harus mengambil ini ya, mengambil beberapa hal yang sebenarnya ya untuk tentu saja housing for all atau settlement for all. Ini referensinya. Ini pertanyaan untuk diskusi gitu ya. Tadi ada 7 requirements
sorry, 8 requirements. Dan sekarang bagaimana kalau konteks ini kita terapkan, kita pikirkan untuk older people. Ya, mungkin itu Pak Gunawan dari saya bisa untuk menjadi diskusi teman-teman Terima kasih banyak. untuk Kita konteks berikan older. aplaus sekali lagi untuk Bu Arina. Sorry saya nggak kelihatan ya Bu ya. Sorry sebentar. Iya, Nah ya ini jangan saya. lupa Pak, di depan yang maskeran kan Pak Gunawan. Eh, saya lagi agak kurang fit Bu karena Oh, digeber. oke. Dapat salam dari Pak Eka Prastama Bu. Oh, Pak Eka di sana juga. Minggu lalu kami ngundang beliau. Oh, oke, Pak Eka. Eh, ya, jadi mungkin sedikit tambahan buat tadi mata kuliahnya. Ini boleh dijawab loh ya, atau harus dijawab ya? Harus dijawab ya. Ini diskusinya Jadi kemarin dapat Pak. tambahan poin Iya. buat kelas saya. Saya nggak berhak untuk menambahkan Pak Titin ya. Oke. Buat kelas saya, silakan di chat di grup ya. Iya. Dan atau gini supaya supaya ini dulu pertanyaan dulu deh ya. 5 menit ini Iya. pertanyaan nanti habis atau gini boleh boleh. Jawaban ditulis jawaban strip nama strip NRP jawaban sisanya biarin aja pertanyaan kan berarti kan nama NRP pertanyaan ya. Oke, di grup lihat formatnya silakan dimulai sambil menambahkan mungkin sebagai gambaran Bu Iya, sebenarnya betul. setiap tahun kita ada tugas akhir lanjut usia. Oke. Heeh. Anu, apa Jadi jangan mahasiswa yang salah gitu memilih ya. topiknya lanjut usia ya, Pak? Oh, enggak Untuk hanya lanjut tugas usia. akhir. Eh, Sebenarnya banyak Bu, banyak yang Heeh. sekolah SLB, apa sekolah luar biasa, lanjut usia, Hmm. fasilitas musik untuk misalkan disabilitas netra gitu, sudah. Hmm. Yang lanjut usia ini populer, lagi populer banget. Iya, sama. Di tempat kami juga. Tetapi Tapi Bu, kadang, tetapi lah ini ada tetapinya ya, Pak ah, Gunawan. sebentar Bu, Ya. tapi mata kuliah saya cuma kapasitasnya 6 Bu, Oh, 6 per semester, 6 orang. 6 orang aja. Jadi banyak yang tidak menguasai, tapi ngambil tugas akhirnya sama tentang lanjut usia. Oh, Jadi oh saya sekarang sebagai reducing ya, Pak. sebagai 6 misalkan orang. Biasanya kan 20 orang. ya sekarang sudah menyusut Bu. Oh ya. Gak apa-apa, Kalau itu enggak, latar tapi mending belakangnya Pak gitu Bu. Gunawan masih ada. Kalau di saya sudah dihapus. Jadi ya tambah Oh, parah lagi. gak apa-apa Bu, kita berjuang lagi Bu, bikin mata kuliah Iya tambahan. betul. Iya. Ya Oke, silakan. Mungkin menarik sih. Mungkin bisa pilih salah satu ya. Tadi kan banyak ya. Kalau saya berikan contohnya itu sebenarnya side by side dengan people with disability. Karena memang kalau kita tahu bukan kemudian sama enggak, tetapi ada kondisi tertentu di mana older people dengan disabled people itu sama sebenarnya. Nah, oke, tapi ada yang beda juga gitu. Apa bedanya? Ayo, ayo. oke. Mungkin buat yang ini ada pertanyaan tadi satu ya, sebentar ya Bu ya. Sebelum menjawab Bu Arina, saya ada pertanyaan tadi satu. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum nanti Anda di PR-in, diberikan PR Pak Gunawan ini. Oh ya, sorry lupa. Pak Timothy Chin juga pesan untuk merangkum ya, Hmm. merangkum ya. Ada rangkuman ya, rangkuman ya. Udah tahu? Sudah Wah, tahu? jangan-jangan tadi PPT-nya belum di ini Ada yang ya. tahu? Sudah Nanti kabarin bisa ya, saya laporan. kembalikan slide gitu, nanti biar kalian ingat apa yang harus dirangkum. Nggak apa-apa. Tugasnya kan tadi, makanya kuliah jangan bobo ya. Walaupun merancang 4 tugasnya berat, bobo-bobo, nyantai. Hmm. Kuliah mendengarkan. Kalau perlu, HP-nya tadi direkam dulu harusnya ya. Oke, ada pertanyaan? Satu pertanyaan sebelum kita menjawab Bu Arina. Ya, silakan. Oh, ayo, ayo, jangan ke chat. Ayo ke kelas yuk, tanya yuk. Tanya ke kelas yuk, forward ke kelas yuk. Ayo, yang kelas saya yang mau nambah poin, ayo nanya. Kalau nggak puas kemarin UTS-nya nambah poin sekarang. Ayo. Oh, udah UTS ya. Oh iya Bu, ayo dulu sebentar ya, satu ya, habis ini ya. Kamu chat dulu di grup bisa. Tebas mau nanya. Oh, udah ngangkat tangan gitu. Oke, yuk, saya bacain aja deh. Ya. Pertanyaannya adalah jika ada suatu perusahaan yang ingin membangun suatu bangunan rumah susun, Hmm. di mana mereka harus mendesain banyak hunian di dalam satu tempat. Apakah Hmm. desain bangunan
bangunan untuk rumah. Bentar. Apakah desain bangunan untuk rumah lansia / difabel harus dibangun sesuai standar SNI secara universal? Karena beberapa warga berkebutuhan khusus memiliki kondisi yang masing-masing tidak bisa dicocokkan dengan desain universal. Dalam kurung misalkan contoh, Oh, iya. dalam kondisi ini apa yang harus dilakukan perusahaan yang ingin membuat perumahan rumah susun tersebut? Hmm, hmm. Oke, mungkin mungkin intinya apakah harus sesuai standar gitu, Bu? Mungkin itu. Hmm, hmm, hmm. Ya, jawaban saya ya harus gitu. Tapi saya tadi menarik sih. Anda punya satu pemikiran desain universal itu kadang tadi kayaknya ada semacam kata apa ya, bukan kata-kata ya, ada intons bahwa ada kritik ya terhadap desain universal ya tadi ya. Padahal tidak semua orang itu bisa menggunakan atau bisa menggunakan secara utuh ketika sebuah bangunan diberikan sebuah desain universal. Mungkin teman-teman ini nggak punya satu pemikiran bahwa ada satu keyword kalimat universal adalah one for all, one fits all, ya kan ya? Pernah dengar nggak itu? Mungkin Universal design, mungkin pernah dengar? ya, one fits all. Mungkin Anda dalam hadiah masa sih satu bisa fits untuk semua gitu kan nggak mungkin. Mungkin seperti itu kayaknya. Tadi pertanyaannya ada nada-nada seperti itu ya. One fits all. Iya, Makanya Bu. mungkin iya, Saya sepertinya. banyak nonton video-video YouTube gitu. Hmm, Beberapa kayak cripple tunadaksa yang keluar hmm, itu mereka harus memodifikasi apartemen mereka lagi. Padahal hmm. mereka sudah membeli apartemen yang dikhususkan untuk Untuk orang-orang disabel. Iya. betul betul, ya. Nah itu menjadi pertanyaan bagus. Memang kalau saya bilang bahwa rumah itu kan tadi ya home kita ya. Ya ini juga sama dengan Anda memberi apartemen yang nggak ada jargonnya. Ini apartemen akses atau apartemen universal. Saya yakin 1 bulan Anda tinggal di sana itu pasti ada yang dirubah. Betul apa enggak? Ayo. Ya. Jadi tapi gini mungkin. Oh berarti kalau saya mendesain sebuah apartemen atau rusun, apa yang harus saya lakukan sih? Yang kemudian effort mereka itu mungkin tidak hanya membongkar. Kalau saya bilang bahwa lebih baik Anda punya konsep dalam pikiran Anda saat merancang sebuah apartemen atau rusun, itu tujuannya adalah jangan kemudian dibongkar, karena itu pasti lebih banyak biaya. Betul apa enggak? Lebih baik berilah kesempatan mereka menambah atau melengkapi, seperti yang dilakukan oleh Arafina tadi. Jadi, ketika Anda punya satu ini ya tekanan gitu ya, saya harus membuat semacam rusun atau apartemen yang memang kalau di peraturan tadi, peraturan permukiman, kalau nggak salah ada peraturan permukiman, nanti juga bisa dibantu Pak Gunawan. Kalau Anda membangun sebuah rusun itu, lebih baik diberikan 1/10, satu itu untuk lansia atau disabilitas. 1 unit, maksud saya. 1 unit dari 10 itu harus diberikan di rusun itu. Jadi kalau misalkan kamu punya 200 gitu ya, 200 gitu, ya Anda harus pikirkan bahwa beberapa unit itu harus juga memberikan kebutuhan untuk lansia ataukah teman-teman yang disabilitas seperti itu. Nah, sekarang solusinya bagaimana gitu? Tetap harus sesuai dengan peraturan, tetapi berikan sesuatu yang urgent. Misalkan nih, pada saat entrance gitu. Entrance ya tadi misalkan hanya tangga, Anda harus punya pilihan yang dia ada ramnya. Kalau rusun, Bu, rusun kan nggak ada lift ya, hanya tangga kan, walk up apartemen kan rusun itu. Kalau ada liftnya apartemen gitu. Nah, kalau rusun ada peraturannya juga. Biasanya untuk yang lansia dan disabilitas berilah unit mereka di bawah, lantai yang paling bawah untuk memudahkan mereka bersirkulasi seperti itu. Jadi nanti kalau rusun itu biasanya berilah unit-unit untuk yang lansia dan disabilitas itu di bawah. Tentu saja pada saat nanti di parkiran, jalan, itu ya berikan jalan yang akses juga gitu. Kan itu lebih mudah ya daripada kamu memberikan. Tapi kalau misalkan ada nih teman mahasiswa saya challenge nih,
dia membuat rusun juga nih, tapi sebenarnya rusunnya bukan untuk disabilitas, tapi umum. Tapi saya bilang bahwa kan rusun itu nggak boleh pakai lift ya, bukan nggak boleh sih, requirement-nya dari apa ininya permukiman memang mereka pakai tangga gitu. Saya bilang bisa nggak kamu menggunakan RAM dan RAM itu menjadi estetiknya bangunan rusun itu. Jadi RAM itu menjadi apa istilahnya statement dari bangunan itu punya estetik bahwa ya ada tangga, ada RAM. Jadi kamu nggak hanya menyediakan di lantai bawah saja. Nah ini mungkin teman-teman bisa menjadi PR. Nah yang kedua adalah kamar mandi. Kamar mandi itu adalah tempat yang paling berarti bagi semua orang, termasuk teman-teman disabilitas dan lansia. Jadi kamar mandi berilah kebutuhan mereka, termasuk pegangan, termasuk luasannya itu. Jadi luasannya mungkin Anda pegang gitu ya, nggak mungkin lah kamar mandinya 1 kali 1,2 gitu ya. Orang berdiri aja susah gitu. Jadi ya harus bawa mereka kursi roda bisa manuver, bisa masuk. Kalau misalkan kursi untuk lansia misalkan ya, lanjut usia, kan mereka masih bisa jalan, tetapi hati-hati. Ketika saya sering operasi ya dulu. Jadi kalau saya di rumah sakit itu selalu teman saya itu adalah lansia. Kenapa? Mereka biasanya jatuh di kamar mandi. Ya ini, mungkin kalau teman-teman ada nenek gitu ya, itu benar-benar pikirkan bahwa kamar mandi itu tempat yang paling bahaya untuk lanjut usia. Kepleset, nggak ada pegangan, jatuhnya biasanya mereka tulangnya sudah istilahnya sudah ini ya menurun, jadi sering patah gitu. Nah itu juga. Nah yang nanti selanjutnya menyesuaikan. Tapi yang paling penting adalah tadi entrance, kamar mandi itu lebih baik berikan yang sesuai dengan ini, sesuai dengan apa namanya itu, sesuai dengan peraturan. Nah, nanti lainnya itu coba Anda fleksibelkan, biar mereka bisa dimodifikasi oleh penghuni. Tadi, intinya adalah jangan membongkar, lebih baik mereka bisa menambahkan. Kalau saya itu. Ya, mungkin itu jawabannya, Pak Gunawan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bisa jadi konsep itu. Konsep perancangan, tidak membongkar tetapi bisa menambahkan. Nah, membongkar itu bisa kamu telusuri seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan membongkar? Ya. Ibu, saya mau tanya. Nama saya Jilian Hana dari. Yep. Ya, silakan. Saya mau tanya, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengatasi orang tunanetra dalam permukiman selain penggunaan railing pada rem dan penggunaan warna kontras pada jalan? Apakah ada treatment khusus lain? Ya, itu menarik teman-teman. Saya punya Bu Dewi tadi ya. Ini sebenarnya hidden information, istilahnya informasi yang tersembunyi yang kadang Anda harus menanyakan dengan baik. Kalian tahu nggak membuat hunian itu lebih kompleks daripada Anda membuat kantor? Setuju nggak? Iya nggak? Arsitek itu sangat tidak nyaman, bukan tidak nyaman ya. Challenge-nya lebih besar kalau mereka disuruh buat hunian, apalagi untuk orang-orang yang kaya raya gitu. Wah, itu bisa bisa aja kadang dipecat arsiteknya karena nggak sesuai dengan harapan. Nah, membuat hunian itu sangat kompleks, tetapi menarik karena kita bisa mengambil banyak informasi sesuai dengan want sama needs-nya penghuni. Tahu want sama needs ya, kebutuhan dan keinginan. Nah, keinginan ini yang harus digali gitu ya. Saran pertama adalah carilah informasi menurut mereka. Nah, ini saya kasih contoh nih misalkan. Bu Dewi itu beliaunya adalah netra. Dia usia sekitar remaja kalau nggak salah. Dia kena glukoma, ibunya kena glukoma. Jadi sempat awas gitu ya, bisa melihat, tapi saat usia remaja itu lama-lama menurun. Sekarang totally blind gitu. Nah, yang menarik itu gini, rumah dia itu kan di kompleks kampung ya. Anda tahu kampung itu kan banyak ini kan, banyak apa istilahnya, banyak macam rumah gitu ya. Bentuknya beragam, kemudian banyak macamnya, dan banyak informasi yang didapatkan secara sensoris juga, apakah pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Beda dengan perumahan ya, perumahan kan seragam, kalau tadi kan beragam, ini seragam kalau perumahan. Nah, challenge-nya Bu Dewi itu gini,
Saya tanya, Bu, kalau misalkan pergi-pergi itu pakai apa? Pakai Gojek atau Grab gitu ya. Saya nggak mau menyebut satu ini. Pakai ini apa transportasi eh, sepeda gitu. Terus Ibu kok tahu sih ngasih tahu misalkan nih kadang kan apa driver itu kan kadang nggak jelas ya nomornya berapa gitu. Kemudian mereka nyari-nyari gitu. Eh, Ibu ini punya dua tanda untuk rumahnya. Yang pertama itu adalah bau, karena rumahnya itu dekat dengan warung, itu warung kopi. Dan dia kalau sudah, oh iya Pak ini kayaknya sebelahnya rumah saya gitu, karena dia bisa membau. Yang kedua adalah Pak turunkan dulu, misalkan kopinya tutup nih, warungnya tutup nih, kan nggak bisa bau ya. Nah kemudian dia bilang, Bu, kok saya kok bingung ya rumahnya mana gitu misalkan. Ya Pak, sebentar, saya tak turun. Dia turun gitu. Coba Pak, saya coba tolong rabakan pagernya. Ternyata Bu Dewi itu memberikan sebuah tanda tadi ya, berkaitan dengan sign and symbol, tanda, teraba, itu pagernya itu dia punya semacam ini apa ornamen gitu atau yang timbul gitu yang kemudian dia bisa raba. Pak ini rumah saya karena pagar saya itu punya karakter seperti ini. Itu salah satu loh, Dek. Kadang tuh kita nggak berpikir, oh gimana ya cara orang blind mengenali rumahnya, karena kan mereka secara visual nggak bisa gitu. Ternyata dia mengandalkan perabaannya dia. Nah, dari situ mungkin jawabannya bisa macam-macam tadi. Selain tadi memberikan ubin pemandu, railing, apa saja sih? Termasuk ini, ada satu hal yang requirement dia. Saya nggak suka dindingnya itu ini apa runcing. Tahu maksud saya ya? Minta semua dinding di dalam rumah itu dia smooth, diperhalus gitu loh, Dek. Biar kalau misalkan dia kejedok gitu nggak sakit, katanya gitu. Itu salah satunya. Dan banyak lain sebagainya itu nggak ada di buku itu, nggak ada di peraturan, nggak ada di buku gitu, nggak Sorry Bu, ada. saya Ya, tambahkan. ya Maksudnya berarti ujung dinding itu tumpul ya, jadi nggak ada tumpul ya, maaf ya nggak ada tumpul. bidang Yang biasanya kan kita tahu ya runcing ya ininya apa sudut-sudutnya itu. Nah itu diminta smooth, diperhalus, ditumpulkan. buat di Ya, cover kalau ya di iya bisa di wrap dengan bahan tertentu, karet gitu, atau mungkin saat membangun ya udah dihaluskan aja ininya. Ya itu salah satu contoh yang mungkin Anda bisa dapatkan dari wants-nya mereka. Makanya kenapa kalau buat hunian ya harus benar-benar digali dari penghuninya seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. ya, oke Bu. Sebenarnya ada 3 pertanyaan lagi, tapi saya Iya, rangkum aja ya iya, kalau supaya lebih cepat. Sebenarnya pertanyaannya saya sudah sampaikan juga kepada Bu Arina. Nanti kalau ya di misalkan WA ini ya, Pak, ya, di sudah di WA WA, ini. ya nggak apa-apa Bu. Mm-mm. Nanti nggak usah dijawab sekarang kok. Nanti bisa disusulkan ya. Iya, betul. Nanti Eh, saya akan susulkan rangkuman, dengan WA juga. ya, rangkumannya mungkin gini Bu, kira-kira. Hmm. Dari Adeline, Jonathan sama Marcella, tapi saya rangkum aja jadi satu Mm-mm. kali. Supaya Baik. habis ini kita bisa menjawab pertanyaannya Bu Arina juga. Mm-mm. Kira-kira kalau teman-teman disabilitas ini mau membuat desain perumahan, gitu ya, itu apakah ada cara atau kan Ibu bilang jangan universal design ya? Iya, Ada nggak Bu. metode bagaimana mendesain bersama disabilitas yang Ibu tahu untuk perumahan? Mungkin gitu. Makasih Mm-mm. Bu. Ya, sebenarnya satu hal, saya tidak bilang jangan universal design. Bisa dipakai universal design, tetapi Anda harus aware bahwa tidak semua itu one fits all, itu aja. Gitu. Karena universal design itu juga, nanti mungkin ada beberapa informasi, apa itu mungkin bisa saya sampaikan juga ke Pak Gunawan, dia bandingin antara inclusive design dan universal design. Mereka punya keterkaitan yang sangat erat gitu. Nah, satu hal kalau saya bilang bahwa selain Anda memikirkan universal design ataukah itu accessible design ataukah itu inclusive design, itu approach ketika Anda apakah itu untuk older people, untuk disabled people atau untuk community ya, atau untuk banyak orang ataupun siapapun, participatory itu penting. Anda harus melibatkan pengguna. Jadi teman-teman kalau ini udah jadi arsitek terkenal gitu ya, ya memang bolehlah Anda punya apa itu pride gitu ya atau punya satu apa istilahnya ya keunikan gitu ya saat merancang. Tetapi jangan lupa gitu Anda merancang untuk siapa dulu gitu. Jadi informasi dari pengguna siapapun itu penting dan Anda harus menempatkan
diri Anda itu di posisi mereka, atau istilahnya empathic design ya. Ada istilah empathic design. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Gunawan. Dan lebih baik kalau Anda ingin merancang yang spesifik lagi, kayak misalkan tadi Tuli ada depth architecture, kemudian mungkin ada sensoric architecture, kemudian ada juga mungkin kalau di bukunya siapa ada slow architecture, slow living, jadi slow living architecture. Jadi istilahnya adalah tadi ada beberapa pendekatan ya, pendekatan perancangan yang bisa Anda gali di arsitektur masih udah banyak Pak Gunawan pendekatannya. Tapi semuanya adalah berbasis participatory design. Seperti itu. Jadi bisa Anda cari itu. Mungkin ya Bu ya. Kalau tugas akhir atau kalau mau bikin karya gitu, harus pernah mengikuti satu mata kuliah yang partisipatif kepada subjeknya ya Bu ya. Lebih baik begitu ya. Setuju, betul. Iya. Jadi kalau Kalau tugas akhir saya mau bikin panti usiawan gitu atau panti lanjut usia misalnya gitu, betul, tapi nggak pernah ngambil KKP atau ngambil mata Wah, itu kuliah sama challenge-nya itu sebenarnya besar. agak sulit ya, karena kan Iya. nanti nggak mengenal secara baik kebutuhan disabilitasnya atau usiawannya gitu ya, lanjut usiawannya. Saya Mungkin gitu pernah ya. punya mahasiswa, Pak Gunawan, mungkin tidak harus ikut kuliah, tapi ternyata dia punya keluarga yang punya kondisi yang dia angkat. Nah, itu bisa menarik itu. Jadi, tapi kan kadang kalau kita ikut kuliah itu kan ada beberapa teori atau materi ya yang bisa Anda dapatkan gitu. Kalau Anda mengandalkan bahwa oh enggak, aku nggak perlu mata kuliah itu karena saya punya anggota keluarga yang bisa saya pahami sendiri nih. Nah, itu kan kadang perlu perlu hati-hati juga. Tetapi itu menarik sih. Tapi gini, kalau memang tadi misalkan, wah, saya pengen nih ngambil kuliahnya Pak Gunawan gitu, tapi cuma 6 orang, saya nggak bangun kesiangan gitu, keduluan teman yang lain gitu misalkan. Jadi saran saya ya cari buku gitu, bukunya banyak kok, nggak masalah gitu. Dan mendekati Pak Gunawan secara personal, wah ini beda lagi nih. Oh, nggak harus saya Bu. Sebenarnya Dan sebenarnya buat banyak mata kuliah yang lain gambaran. ya, yang berbasis partisipatory ya Pak. Ya. Ya, sebenarnya yang partisipatori bukan hanya saya, Bu. Jadi misalkan Profesor Lili, Profesor Lili Oh iya betul. Psikologi dan Perumahan. Ya. Oh ya, Kalau mau lansia mungkin ambil mata kuliahnya Bu Lili juga gitu ya. ya. Kalau misalkan mau yang sifatnya resort atau rumah doa tapi yang lanjut usia misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin ngambil KKP lingkungan binaan apa aja sebagainya. Jadi coba dicari dulu yang Anda, Sesuai. iya yang sesuai. Jadi bukan Sesuai. promosi KKP saya. Jadi KKP saya yang menggunakan itu. Nah, yang kata pentingnya juga adalah diskusi dengan rekan-rekan yang akan didesainkan. Ya, Iya betul. selama merancang 1 sampai ya izin sharing Bu. Selama 1 sampai 4 ini kayaknya belum pernah ketemu klien. Oh iya, Jadi yang sebenarnya ketemu sama hanya dengan tutor. kampus kami sih, iya betul. Ya, jadi kalau misalkan tutornya Pak Gunte misalkan gitu ya. Pak Gunte gak, ya udah ikutin Pak Gunte aja desainnya gitu ya. Sesuai pembimbing, sesuai Sesuai pembimbingnya. pembimbing. Pembimbing maunya melengkung-lengkung, ikutin melengkung. Karena supaya dapat A, Pak. Supaya dapat A, Bu. Enggak. Iya, Maksudnya yang harus dilakukan juga betul. ada observasi dan menanyakan kepada yang pakai, bukan Iya. pembimbing secara teoritis saja. Jadi kalau di mata kuliah saya sedikit sharing, kalau kami mendesain untuk perpustakaan tunanetra, yang tunanetranya harus ada di kelas dan dia ngobrol dan kamu menggali. Ya, buat teman-teman, ngobrol dengan YPAB ya, betul? Ini Iya. ada salah satu yang teman yang ikutan Abimas, Bu. Iya, Bel. Ya, Jadi tapi ada ngobrol satu hal lagi ya teman-teman. Menurut saya dosen itu hanya perantara ya. Kita hanya memberikan istilahnya pembimbing itu kan sebagai cuma median aja ya, median untuk Anda berpikir kritis. Ya Anda harus mencari sendiri, dah hanya tadi misal, Bu, waduh saya kesulitan nih mencari orangnya gitu. Gimana caranya? Banyak buku sekarang, banyak paper, banyak informasi itu juga Anda membacanya juga diperkuat gitu ya. Nggak hanya nge-game aja tuh. Salah. Ya, mungkin itu. Banyak buku kok yang bisa Anda dapatkan dan Anda bisa memahami dengan baik di sana. Terima kasih, Bu. Mungkin kita masuk ke pertanyaannya Bu Arina ya. Ya, mungkin ini silakan. Shelby bisa di-send ke line-nya anak-anak yang lain. Yang Ya. kelas saya sudah saya send
ya, yang PowerPoint ini sudah saya send ke grup masing-masing ya. Ini informasi atau instruksi dari Pak Ticin ya, bukan saya saja ya. Jadi instruksi dari Pak Ticin dan saya harus menyusun rangkuman 2 lembar ya dari materi Hmm. Bu Arina. Oke. Di dalam rangkuman itu kalau bisa ada pertanyaan ini juga. Oke. Oke. Untuk saat ini ya, untuk saat ini ya, kan waktunya pendek nih, nggak cukup banyak ya. Ambil Hmm. salah satu saja, ambil salah satu saja. Ya, ambil salah satu saja dari yang ini, salah satu Iya. aja. Silakan dipilih ya, di chat di grup saya kalau yang di saya, Hmm. kalau di kelasnya Pak Ticin. Kelas Pak Ticin pakai apa? Itu ya, apa eh, apa diskusi di Tentara ya? Kalian Iya. pakai Nanti ketua akan kelas saya share bukunya Pak Gunawan karena ini kan dalamnya ada banyak contoh di dalamnya ini. Jadi boleh nanti boleh teman-teman bisa bisa menggunakan itu. boleh di WA nggak apa-apa Bu. Saya langsung Ya, WA. saya WA ya sebentar. Kasih nggak apa-apa. Oke, silakan dipilih atau kan gini kan tadi udah ngerti kan, site selection, outdoor circulation, ambil salah satu aja. Yang buat kelas saya silakan Hmm. dipilih satu. Ya buat kelasnya Pak Ticin nanti disimpan aja dulu di HP-nya masing-masing. Nanti Iya. setelah kuliah nanti saya bilang Pak Ticin ada pertanyaan dari Bu Arina, nanti kalian setor di rangkuman aja sekalian. Oke, ambil Ya. salah satu aja. Silakan diurutkan atau diusulkan. Kira-kira bagaimana site selection yang cocok untuk lansia? Misalkan, ada pertanyaan itu yang ngobrol di belakang, mau maju ke depan? Yuk, mau maju ke depan? Mau nanya? Enggak? Ya kamu lah, mau maju? Boleh, boleh. Kalau mau ngobrol boleh di depan. Silakan bertanya. Mau tidur boleh, silakan di samping gitu ya. Saya demokratis karena kamu merancang 4 kan capek. Ya boleh tidur di samping, boleh ngobrol di depan. Oke? Coba misalkan site selection ya, misalkan apakah harus di pegunungan tinggi misalkan ataukah dia harus di daerah yang flat atau apa gitu. Coba ambil salah satu, silakan di chat nama, kalau di kelompok saya ya, nama, NRP, strip, kriterianya apa, terus kemudian diketik ininya. Apa? Kriteria apa yang dibutuhkan? Satu aja, satu aja. Salah satu aja. Silakan di chat sekarang. Yuk, di chat di grup sekarang supaya saya bisa menyampaikan ke Bu Arina juga. Sebentar ya Bu ya. Hmm. Teman butuh Iya, waktu. nggak apa-apa Pak Gunawan. Berpikir Sudah 5. saya share di WA Pak bukunya. Eh, saya pikir jangan di-share dulu sekarang Bu. Nanti Oh, jadi biar mereka nggak jadi ada clue dulu ya. supaya nanti terbukti yang dengar Bu Arina sama yang Bobo bedanya apa gitu ya. Oh iya betul. Kalau kalau yang Bobo di belakang eh, biar agak pusing dia. Oke. Oh ya, CBM itu Christian Blind Mission ya, Bu ya. Iya Terima betul kasih. kan Pak ya. Saya yang Nah, belakangnya yang lupa ya. saya Christian Blind sebenarnya Mission. saya sebenarnya tahu kok, Bu. Cuman tadi mancing aja karena beberapa rekan-rekan ini sama sekali tidak tahu tentang disabilitas gitu. Jadi makanya Hmm. beberapa sudah ikut Ilham, Gwen dan beberapa teman sudah ikut Abdimas, Bu. Kita rutin kan ke YPAB, ada Abdimas. Iya iya. Jadi KKP saya cuma 6 orang, tapi setiap semester kita bisa merekrut sekitar 20 orang Abdimas untuk ke YPAB Siswa Budi. SLB Siswa Budi Oh. melayani, Bu. Tapi dia melayani Oh, oke oke. tuli dan tuli, otis sama yang lain. Jadi Oh iya iya. sebenarnya sudah ada Lebih dekat. beberapa ya. Kesulitannya adalah mata kuliah saya dibatasi hanya 6 orang karena kapasitas kelas, Bu. Jadi Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang tidak mengambil mata kuliah saya untuk tugas akhir disabilitas itu akan sulit. Nggak bisa. Tapi butuh waktu. Nah, mungkin nanti kami akan mengusulkan apakah ada misalkan mata kuliah pengantar permukiman atau apa yang membahas juga tentang disabilitas karena kan Iya. sekarang sudah jadi undang-undang ya, undang-undang Iya, dasar housing design undang itu kan ya harusnya ya. Jadi kan betul sudah betul. undang tentang disabilitas sudah ada, peraturan Menteri PU sudah ada. Nah, kalau yang dia cuma 6 atau satu semester 6 berarti kan sisanya nggak menguasai 100%, kita bisa menyalahi aturan juga kan. Jadi mungkin itu. Ya, ada satu istilah tentang age friendly housing juga gitu.
Tapi framework itu cukup cukup ini ya, cukup general dan masih perlu didetailkan lagi. Jadi ada istilah age friendly housing. Oke, Bu. Ya, sambil Di buku tadi Pak Gunawan, mungkin nanti teman-teman bisa download ya. Buku ini itu ada satu penulis yang membahas tentang hanya fokus ke elderly. Jadi dia merancang apa itu wisma untuk lansia lanjut usia yang mereka rancang untuk respon terhadap disaster. Saat itu kalau nggak salah gempa, seingat saya. oh, sudah ada Jadi ya, Bu ada ya. konsepnya. Ya di buku ini bisa di-download, jadi adik-adik bisa lihat. Nanti izin atau saya nanti izin dulu sama Bu Arina apakah PowerPoint-nya boleh di-share, tapi Ya, kemungkinan setelah rangkuman dikerjakan ya. Jadi ya. tidak boleh mencontek ya. Oke. Oke, yang kelompok saya, yang kelas saya silakan desain kalau sudah. Oke, mungkin satu lagi tambahan. Jadi Bu Arina sama saya ini bikin buku tahun 2000. Sebenarnya sudah sering bikin paper ya, Bu ya. Bu Arina nih Iya. profesor yang luar biasa. Saya Waduh, hanya enggak. Jauh nunut masih doang. Pak. Oh, kan doktornya duluan Ibu, Bu. Iya, tapi Sama juga menulisnya levelnya sudah menulisnya UEA, lemot. sudah level internasional. Serius. Menulisnya Teman-teman lemot ya. teman-teman rugi loh kalau nggak ketemu Bu Arina loh. Serius. Nanti suatu saat saya berkunjung, teman-teman. Oh, besok saya Sama-sama. berkunjung. Maaf, tanggal 30 saya berkunjung. Ada acara IAI dengan Petra. Oh, di online ya, Bu ya? Atau di Enggak, mana? yang offline dengan Pak Fafan dengan IAI. Jadi tentang itu nanti saya share infonya. Jadi arsitek Oh, menuju masa depan, weh. arsitek yang muda itu ya, arsitek muda Iya, arsitek sama muda menyongsong masa depan. Itu yang nanti mengundang apa itu Ketua IAI dan juga Pak Erwin, Pak. ya. Ya, silakan adik-adik yang nanti ingin melihat Nanti, masa nanti depan kalian iklannya sebagai sebenarnya sudah ada arsitek. di sosial media Instagram Ya, Architecture Petra. Ada interaksi dengan IAI Jatim. Jadi kalau teman-teman mau tahu, mau ikut Ikatan Arsitek Indonesia Jatim dan juga Abdi apa ada beberapa program ya, ada macam-macam program, ada ya program MAK. kebetulan saya masuk di program pendidikan adik-adik. Jadi saya masuk di program pendidikan. Ya. Nanti jangan lupa nanti lihat mantau Architecture Petra aja ya. Ya. Atau saya nanti share share ulang di kelas saya tapi ya, bukan di kelas Pak Ya. Dicin. Yang penting coba mungkin terakhir gini, terakhir dari saya, maksudnya sebelum kita bahas ini ya dari jawabannya untuk Bu Arina, yang penting adalah mencoba mendengarkan dan memahami pengguna ya. Yang belum ada di mata kuliah saya pun di mata kuliah pengantar pemukiman juga belum sempat ya. Kelas saya izin Bu Arina, kelas Ya. saya hanya membahas secara literatur review sama data sekunder. Oh Kami ya, belum nggak apa-apa. jalan-jalan. Yang objek yang kami amati itu kebanyakan di Singapura dan Australia. Tahun lalu di Singapura, Jakarta sama Surabaya. Tahun ini saya pindahkan ke Australia. Subjeknya karena bangunannya unik-unik Bu, karena rumah orang tua, ada bekas teater dirubah jadi apartemen, ada green apartemen. Anu ya, alih fungsi ya Pak Gunawan ya, alih fungsi. Saya share yang PPT-nya anak yang kelompok ya. Yang green Hmm. apartemen ada dua, kemudian yang satu rumah tradisional Queensland dirubah menjadi apartemen, jadi agak sedikit heritage juga. Iya, iya, iya. Ada looks-nya yang harus dikonservasi, yang lainnya bisa disesuaikan gitu ya. Ya, kalau Pak Ticin saya belum tahu karena tidak menanyakan. Tapi prinsipnya interaksi dengan pengguna itu harus dibawa juga gitu ya. Jadi setelah pengantar permukiman, kalian tetap harus jalan-jalan ke rumah susun, kemana, tetap harus coba interaksi, ya, walaupun tidak dipaksa. Karena kalau bisa ketua hima kan ada ya, nah, bikin jalan-jalan ke rumah susun mana gitu ya. Oh, saya pikir ke Australia, Pak. Oh, Kalau kalau ke Australia Australia saya jebol ikut. Bu, kagak. Semoga Bu, nanti kan disponsori Pak Ticin dan teman-teman. Wah. Kita usulkan studi banding kemarin ke Korea sebelum Hmm. nanti ke Bridge sama saya.
Oke, Wah, itu sudah ada yang semangat masuk. teman-teman ya ke Korea ya sambil menonton. Iya, iya, sebenarnya menurut saya sih yang saya berikan sedikit ya, tidak banyak teman-teman. Jadi menurut saya itu sebagai pemancing aja. Kemarin saya dipesan sama Pak Gunawan, ini hanya sebagai pemancing dan untuk membuka apa istilahnya bahwa Anda harus juga mencari informasi lebih banyak lagi seperti itu dari berbagai sumber. Oke Bu, saya izin ada beberapa yang sudah jawab. Nanti saya Iya, forward setelah kuliah ya Bu ya, jawabannya mereka. iya, monggo. Ya, nanti saya juga jawab pertanyaan teman-teman dari Pak Gunawan ya. Saya akan jawab di WA juga. Oh iya Bu, nanti pertanyaan untuk kelas nggak apa-apa disusulkan setelah kosong aja. Ini ada barusan ada Marcella Facilities ya, penggunaan rem bagi lansia yang menggunakan kursi roda dan pemakaian railing sisi kanan dan sisi kanan, sisi kiri. Oke. Bedanya apa sama yang disabilitas, Marcella? Sama rumah disabilitas? Kalau rumah lansia harus pakai rem dan railing. Bedanya apa sama lansia? Hmm. Nanti saya kasih jawaban yang mungkin akan Anda pikirkan selanjutnya. Singkat aja. Ya, silakan. Bedanya apa ya? Mungkin kalau yang untuk lansia itu kan dia didorong kan pasti sama orang karena dia nggak kuat. Jadi mungkin dia bisa lebih lebar sama juga bisa agak lebih tinggi soalnya kan didorong sama orang. Tapi nggak curam banget. Tadi terdengar Bu? Mungkin saya Ya, ulang terdengar, sedikit. terdengar. Ya, saya setuju, teman-teman. Maksudnya gini, sama-sama RAM-nya ini ya, benar nggak? Tadi yang jawab siapa? Yang Marcella, jawab Marcella. ramnya lebih curam, Ya, bisa lebih curam dan space untuk ruang untuk orang mendorong di belakang. Jadi mungkin ya, daerah bordes itu daerah tangga ya, maksudnya seperti ya. tangga ya. Daerah landainya itu harus mungkin lebih lebar ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, Oke. betul sekali. Jadi kalau misalnya kita berpikir RAM gitu ya, bedakan antara yang mereka itu tinggal mereka independen atau aktif sama mereka yang tidak bisa independen. Lebar dari RAM-nya, kemudian memang kita harus tetap jaga tadi sesuai peraturan ya, antara 8% di bawah 8% gitu ya. Nah, saran saya kalau misalkan mereka yang masih independen, mereka punya kekuatan dan mungkin ini ya lebih aktif. Pasti beda antara kursi roda yang mereka independen dengan yang tidak ya. Nah, itu biasanya bisa aja mungkin nego dengan ini, dengan apa itu usernya. Bisa nggak saya kasih 10% gitu. Satunya, oh nggak masalah saya bisa masih an. Tapi kalau yang lansia, nah tadi harus di bawah itu. Lebih landai, lebih baik. Seperti itu. Oh malah lebih landai ya Bu ya. Ya, Jadi lebih karena landai, lebih baik. lansia lebih pelan gitu ya. Ya, biar Jadi mereka mungkin juga buat punya kesempatan independen ya, teman-teman ya. Jadi gini, mungkin Anda tahu bahwa bapak saya, ibu saya itu sudah lansia. Nah, bapak saya kebetulan agak menurun ingatannya gitu. Nah, jangan dipikir bahwa oh sudah nggak bisa ini marah-marah. Oh enggak, emang aku udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi beliau yang lansia itu lanjut usia itu sebenarnya punya konsep mereka ingin mandiri dan itu perlu kita wadai. Jadi bukan berarti ketika mereka harus didorong, berilah kesempatan mereka untuk juga bisa independen. Nah tadi jangan dibalik gitu karena ya udahlah didorong aja kan, tak kasih yang paling tinggi ya, enggak, mereka tetap dikasih yang apa itu mereka bisa mandiri. Jadi lebih baik selandai mungkin lebih lebih ini lebih baik untuk mereka. Tapi kalau yang mandiri itu bisa Anda tanyakan gitu, bisa nggak agak curam sedikit gitu. Kalau bagi saya itu melatih tangan malan, melatih untuk olahraga juga gitu ya. Karena apa itu lebih strong gitu istilahnya ya. Nah, itu beda lagi. Ya Oke Bu. mungkin itu Pak Gunawan. Oke, ada yang mau ngomong dari kelasnya Pak Ticin? Nggak ada pertanyaan, nggak ada ini, nggak dipaksa ya, nggak dipaksa ya. Mau nanya? Nggak. Aduh takut. Ini kesempatan loh, Bu Arina itu pembicara di UIA. UIA tahu nggak sih? Siapa yang tahu Ikatan Arsitek Indonesia? Tahu? Angkat tangan. Nggak ada yang tahu. Oke. Ikatan Arsitek Sedunia.
Angkat tangan. Nggak tahu. Ya udahlah. Oswin pasti Jadi tahu. Maksudnya kamu sadar saya bayangin masuk Bang Rina tuh diundang di mana Bu? Kyoto Bu kemarin? yang terakhir Copenhagen. Eh, Kan? Nanti ada acara di Kuala Lumpur tahun ini November UIA Ah. Kuala Lumpur UIA KL Kuala Lumpur. UIA Internasional loh pembicaranya. Ayo nanya, ayo. Tadi Terus boleh yang nanya tadi boleh juga. Atau satu lagi Bu, yang saya menarik ya mungkin mau ngomong siapa? Saya tunjuk aja ya satu lagi ya yang mewakili ya. Nanti kalau jawabannya saya. teman-teman melihat bahwa sebenarnya kenapa saya semakin ini ya apa bahagia itu karena di UIA sendiri ada program khusus untuk Architecture for All. Jadi AFA ya, AFA itu. Jadi Architecture for All. Nah, itu memang kebetulan saya sendiri yang disabilitas di sana. Yang lainnya adalah arsitek-arsitek yang memang mereka fokus atau respon terhadap elderly, older people, disabilitas, children, dan lain sebagainya. Seperti Oke itu. Bu, saya tambahkan aja Bu ya. Ini ada satu yang menarik. Oh Ya, iya, yang kelas saya setelah saya pikirkan harus semua submit hari ini untuk absensi ya. Oke, karena absensi kita ada masalah. Silakan submit hari ini untuk absensi sebelum 10.30 ya. Oke. Karena absensi kita ada masalah tadi, jadi harus masukin semua yang datang, jangan yang nggak datang ya. Yang nggak datang kita urusannya nanti. Ini barusan ada 10 ada beberapa jawaban, Bu. Saya memilih satu aja Kelly ya. Kelly membahas outdoor silakan. circulation. Ada tentang lantai yang tidak licin gitu ya. Mungkin mungkin agar tidak tergelincir. Tadi diajak ngomong nggak berani Bu. Langsung di komen itu Bu. Apakah Iya, harus lantainya tidak licin untuk orang lansia? ya Makasih. iya. Jawaban saya gampang, iya harus. Tapi materialnya bisa macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kemarin kalau saya kamar mandinya ini lantainya memang keramik yang kasar gitu ya. Kasarnya bukan bukan ini ya hanya looks-nya aja, tapi memang benar-benar kasar gitu. Jadi apa memang agak mahal sih. Atau semacam parket ketika saya di apartemen teman saya di Osaka kemarin itu dia menggunakan plastik sebenarnya. Jadi kayak parket plastik gitu. Tetapi saat krek saya itu nempel di lantainya, itu dia langsung nyakot gitu. Aneh kan ya. Nah ini saya juga tanya ke teman saya ini materialnya apa ya? Nggak tahu Mbak, ini apartemen kok dari kampus gitu. Itu dia tinggal di asrama kampus ya. Menarik sih. Dan itu semuanya kayak gitu. Gak hanya untuk ini ya. Jadi kalau misalkan saya pakai sandal yang biasanya kalau saya di hotel atau mungkin di rumah saya dulu yang belum saya ganti itu kalau saya harus pakai sandal karena kaki saya panjang sebelah. Jadi kalau saya ke kamar mandi itu pakai sandal salah satunya pakai sandal. Nah, itu kalau pakai keramik yang kamar mandi yang biasa itu kurang kurang nyakot gitu. Jadi ada beberapa material teman-teman. Cari yang kasar atau material yang mungkin parket gitu yang dia itu malah ketika kita apa itu napak itu semakin dia ini apa ngegrabs seperti itu. Jadi iya jawabannya dan Ya, materialnya banyak ya. benar. Wah, Kelly keren. Sip. Good. Jadi menurut saya kalian harus coba keluar dari standar yang ada ya. Nanti saya minta Iya, atau gini, kata-kata universal itu menurut saya dan Bu Arina kita tidak tepat ya. Yang benar bukan universal design, seharusnya inclusive design. Cuman di Indonesia, ketika saya ngomong dengan teman-teman LSM disabilitas, sorry, teman-teman kalau disabilitas itu dulu disebutnya penyandang cacat atau tuna ya, gitu ya. Jadi kalau iya, teman-teman sekarang lihat disabilitas, difabel, tuna gitu ya, itu sama sebenarnya artinya ya. Nah, ketika ngobrol dengan teman-teman disabilitas, itu mereka pada bilang pakai aja universal design, ditambahin ngobrol gitu ya, tambahin partisipatory. Nah ini nggak tahu. Saya mengambil posisi yang lebih negotiable gitu ya. Karena iya, iya. kalau kita ngelawan LSM disabilitas susah Bu. Mereka yang Nggak punya bisa masalah. kayaknya. Jadi saya Iya, ya iya. gitu. Mungkin Bukan ada bukan komentar berarti kenapa kita iya. memilih inklusif gitu. Tuh. Kan Ibu kan arsitektur inklusif mungkin Mm-mm. terakhir.
Iya betul. Jadi kalau saya sih sebenarnya saya tidak memberikan apa ya negatif atau positif gitu ya. Kita akan menyesuaikan karena sebenarnya tadi merancang apapun menurut saya sesuai dengan wants dan needs, kebutuhan dan keinginan. Nah kalau kebutuhan kita bisa menggunakan beberapa konsep atau prinsip desain yang dasar gitu ya. Tapi yang keinginan ini yang Anda harus gali gitu. Itu yang membuat berbeda. Jadi mungkin ya ada satu angkatan kalian yang merancang untuk lansia nih, lanjut usia nih, ada 3 orang atau 4 orang. Kalau Anda peraturannya sama, di mana kreativitasnya? Nah, kreativitasnya adalah Anda mencari wants-nya, keinginan mereka. Kalau needs-nya sama, bukunya sama, aturannya sama, prinsipnya sama, tetapi yang beda adalah wants-nya. Itu highlight saya di sini. Itu Pak Gunawan. Oke Bu, makasih. Eh, ini ada satu lagi yang menarik. Kenneth, Kenneth, Kenneth. Oh, gitu. Mau ngomong nggak? Mau membacakan? Ditodong ini. Mau ngomong nggak? Ayo. Dapat poin Bu, habis dapat poin. Oh, iya, yuk. Gini, kemarin saya juga di sama mahasiswa. Kenapa sih mahasiswa? Kan saya punya kelas kecil gitu ya, anak yang ngulang gitu. Mereka lebih aktif, Pak. Pada saat di kelas yang besar, mereka nggak aktif katanya. Bu, andaikan kelas kita itu hanya isinya 5 orang, 6 orang. Terus saya bilang, oh iya, lah dosanya berapa ribu orang itu nanti. Kamu berani bayar berapa nih? Karena ternyata teman-teman ini kalau kelas kecil itu lebih aktif ya, Pak Gunawan ya. Lebih Terus katanya jawabannya, kami orang Jawa, Bu. Gitu. Atau orang ini ya, orang Timur. Sorry, bukan orang Jawa. Kami orang Timur, Bu. Jadi ya sungkan kalau bertanya. Nggak apa-apa, yuk. Saya nggak terlihat kok. Jauh di Misi, sini saya. misi Bu. Ya. Ya, silakan. Ya, halo Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Kenneth dan di sini saya membahas yang aspek tentang furnitur. Jadi Mm-mm. untuk furnitur itu tuh dia membutuhkan space kosong di bawah bagian furnitur untuk kaki atau ruang kursi roda. Dan juga untuk lansia itu dia tinggi furnitur perlu diperhatikan supaya nggak Mm. terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu tinggi supaya aktivitasnya Mm-mm. sekian. Iya, ya terima kasih, Kenneth. Anda merasa nggak bahwa lansia atau lanjut usia itu mereka kadang ada aspek denial, sama saya ya, denial ya, Pak Pak Gunawan, apa ya denial itu? Menolak, menolak untuk apa ya, untuk memahami kondisinya gitu. Jadi tidak semua lanjut usia yang pada saat kondisi mereka itu cukup ini ya, secara fisik ya, kemudian mau menggunakan kursi roda, Pak Gunawan, gitu. Nah, salah satu informasi mungkin coba dipertimbangkan di apa furniture gitu ya, terutama misalkan aja contohnya di dapur gitu. Mungkin tadi saya setuju ada satu area mungkin dilubangin karena memang tadi untuk lansia itu juga bisa kadang pakai kursi roda. Tapi bagi mereka yang tidak mau pakai kursi roda, tapi mereka masih bisa berjalan dengan pelan-pelan, coba berikan furniture yang fleksibel gitu ya. Jadi misalkan contoh nih di dapur saya itu kan kecil ya. Ibu saya kalau suka makannya di dapur, suka juga masih masak gitu, tapi nggak mau misalkan oh ya nggak mau lah saya pakai kursi roda. Kalau saya pakai kursi roda kalau di rumah. Nah di dapur pasti ada kursi. Nah masalahnya kursinya saya nggak mungkin Anda bisa mendesain sesuatu yang kadang bisa dilipat, kadang bisa dipasang seperti itu. Itu lebih baik karena kalau misalkan orang yang pakai kursi roda bisa lewat saat yang kursi sudah nggak menggunakan nanti kursinya bisa dipasang biar ini. Kalau misalkan apa dapurnya sempit gitu, apalagi kalau misalnya Anda menggunakan ini ya untuk low income ya. Jadi lebih baik juga menggunakan beberapa furniture yang fleksibel istilahnya, mungkin gitu. Kalau aturannya dikasih bolongan gitu ya, misalkan mudah untuk masuk kursi roda, tapi mungkin itu kan standar gitu ya yang bisa Anda dapatkan. Tapi mungkin yang menarik adalah coba menerapkan beberapa solusi yang flexible design seperti itu. Ya, itu ada kok prinsipnya. Ya, gitu Pak Gunawan, tambahan saya. Terima kasih Bu. Oke Bu, saya rasa cukup ya untuk Iya, silakan yang untuk kelas saya harus masukin dulu
Siapa yang belum? Yang masih ngetik? Angkat tangan. Udah semua ya? Udah semua ya? Clear ya? Yang kelas saya udah clear ya? Oke. Kelasnya Pak Ticin urusannya Pak Ticin. Enak ya. Enak kan kelasnya Pak Ticin daripada kelas saya ya. Stres ya Bi ya? Si Abi stres sih. Berapa orang Pak di kelasnya Pak Titi dan kelasnya Pak Gunawan? Eh, kami total 60 Bu. 60 berapa? Oh, 65 ya? ya 65? banyak ya. 70. 75 Pak. 75 Bu. Sorry, 75. Berarti kelasnya Bapak sekitar 30-an ya, 35 gitu ya. ya setengah-setengah Bu. Kira-kira setengah-setengah tapi Setengah-setengah, 4. Ya, sistem shift. Jadi kita nggak tahu persis iya, pembagi. iya. Terserah yang milih. Ya, berarti korbannya banyak ya Pak ya, lumayan ya. Takut apa kalau sama apa maksudnya yang ngambil saya biasanya ketakutan Bu. Jadi lari ke Pak Tikin. Nggak guyon Oh, guyon. enggak kok. Pak Gunawan baik hati dan Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin perhatian. yang Pak Ticin. Ayo, yang Pak Ticin dong. Ya, silakan. Ngomong Pak Ticin. Teman-teman masih semester 4 ya, tapi kok ini kok kita membicarakan wah tugas akhir gitu. Tapi kan Anda bisa punya apa ya keinginan mau ngapain sih nanti gitu. Saya akan menjadi seorang arsitek atau perancang seperti apa sih gitu. Itu boleh mulai dari sekarang sih. Dipupuk Saya nggak sekarang. hafal semua orang soalnya. Saya hafalnya cuma kamu sama beberapa orang. Ya, maju-maju. Ada satu Bu, sebentar. Satu pertanyaan aja terakhir. Silakan, silakan. Kita ayo, Ya. ayo. Tadi maaf banget Pak Gunawan saya telat. Aduh, saya salah melihat jam. Masalah. Tapi semoga informasinya tersampaikan ya teman-teman di sini. Amin Bu, sudah keren kok Bu. Oh iya, kalau mau bertemu saya nanti tanggal 30 ya, Dek, bisa kenalan langsung. Kalau saya ke kampus kok. Biasanya saya ngasih foto di sini sebentar ya. Sambil teman-teman ada pertanyaan, silakan kalau Bu, maaf, slideshow-nya ya. boleh kan dulu supaya kita bisa lihat foto bersama. Oh iya, sebentar, sebentar. Saya Di screenshot ya. dah. Bentar ya Bu ya. Di screenshot dulu sama kalau teman-teman yang nanti itu boleh bergeser ke tengah nanti abis ini ya. Ya ngomong dulu, ngomong dulu. Saya kelihatan ya Pak ya. Ini lampu saya agak remang-remang. Ibu, saya Jessica, Bu, dari kelasnya Pak Timothy Chin. Iya, silakan Jessica. Bu, saya mau bertanya, kan tadi dari penjelasan Ibu itu kan misalnya kan ada orang buta yang di contohnya Ibu, orang buta yang perlu ingat Bu, untuk mengingat deskripsi rumahnya, bau rumahnya. Terus ada orang yang menggunakan kursi roda, terus dia kan juga harus bisa menghandle gerakan kursi rodanya gitu kan, Bu. Kalau orang yang menderita, bukan menderita sih Bu, yang Penyandang dia yang menyandang double maksudnya keterbatasan, ya. ya, tapi orangnya itu juga misalnya ada penyakit Alzheimer atau mungkin amnesia gitu Bu, yang membutuhkan itu gimana Bu? Saya kasih informasi bahwa ada buku Lost in Space. Wah, ada buku Lost in Space itu fokus untuk bagaimana Anda mendesain bangunan dan hunian untuk mereka yang terkena ini, bukan terkena ya, mereka yang mengalami demensia, Alzheimer's dan lain sebagainya gitu. Jadi itu jawaban saya, Lost in Space. Nanti mungkin saya share ke Pak Gunawan juga. Nah, sebenarnya salah satu hal yang di highlight pada saat seseorang apakah itu misalkan mereka kursi roda tapi kemudian mereka declining kena demensia mungkin ya atau amnesia. Kalau amnesia kan parsial ya. Nah, kalau demensia kan memang sesuatu yang dia short term ya, memori. Jadi lupa baru. Nah, saran saya ya tadi berikan beberapa sign tanda gitu yang mereka mudah untuk mereka ingat, dalam artian bukan mereka ingat ya, untuk mengguide mereka saat mereka beraktivitas. Bapak saya mulai demensia gitu ya. Jadi di rumah saya itu banyak tulisan besar-besar di tembok gitu ya. Terutama di dapur. Di dapur itu bapak saya suka masak gitu. Tapi kadang lupa matiin kompor deh. Jadi di depan langsung ya dengan posisi dan ini ya nih skala dan posisi ya. Posisi tertentu ketika dia berdiri, beliaunya berdiri itu langsung melihat ke depan itu saya kasih tulisan tebel gitu. Tolong matikan kompor.
seperti itu. Nah, itu salah satu ya, salah satu yang tadi berkaitan dengan furniture. Anda harus memberikan sign, tanda yang bisa mereka baca untuk mengguide mereka untuk melakukan sesuatu. Dan banyak lagi informasinya. Kalau ingin tahu informasinya, kalau tadi yang misalkan disabilitas plus juga mengalami demensia ataupun Alzheimer ataukah apa itu amnesia, ada buku tentang Lost in Space. Menarik ya, Lost in Space. Itu nanti saya akan share ke Pak Gunawan. Itu jawaban saya, Pak Gunawan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Arina. Sebelum kita tutup, boleh yang teman-teman mungkin yang agak depan agak mundur sedikit, geser. Kita mau foto bersama. Yang di luar tolong geser. Kalau enggak ya kalian berdiri aja deh, berdiri aja merapat. Ini kelihatan ya, kameranya kan cuma sampai sini ya. Ya. Jadi masukin dulu ke dalam apa-apa ditinggal ini aja deh. Di foto dari sini aja deh. Pakai foto. Ya, tapi kamu kan ada di pinggir itu. Bisa nggak? Hah? Kelihatan kok saya. Oh iya iya iya. Wajah-wajah semangat. Yuk, yang kampus lain, ya kampus lain liburan, kalian masuk ya, wah ITS libur loh dek. Dipaksa Bu, dipaksa kami. Iya ya, nggak enak masuk kok dek, serius. Kita masuk ya, masuk dulu semua ya. Oke. Masuk. Ini yang ini mundur sedikit kalau kamu mundur, berdiri aja deh, berdiri aja, nggak cukup kayaknya space-nya. Masuk nggak? Ya. Sorry. Masuk semua kelihatan. Saya cek.